warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Miniarti dari SMK Negeri 1 Paron. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan dalam jurnal. Kompetensi dasar atau KD-nya 3.8, menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. 4.8, melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis bukti transaksi. 2. Mengetahui mekanisme debit kredit dalam jurnal. 3. Melakukan pencatatan dalam jurnal. Transaksi dan bukti transaksi. Pengertian transaksi. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis-jenis transaksi. 1. Transaksi internal. Transaksi internal merupakan sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, yakni transaksi yang hanya melibatkan personalia yang terdapat di dalam sebuah perusahaan saja. Misalnya, buktinya berupa memo, isinya gaji bulan ini harus segera dibayarkan. 2. Transaksi eksternal, yaitu transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Misalnya transaksi penjualan, itu nanti kalau belinya kredit akan mendapatkan sebuah faktur. Mekanisme debit dan kredit serta penjurnalan. Pengertian debit dan kredit. Debit berarti mencatat penambahan akun harta dan beban, juga pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Kredit berarti mencatat pengurangan akun harta dan beban, juga penambahan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Jadi kesimpulannya adalah saldo normal akun harta dan beban berada pada debit, dan saldo normal akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan berada pada kredit. Pengertian mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit berupa aturan yang harus ditaati dalam pencatatan. Misalnya, debit harus selalu berada di sisi kiri dan kredit harus selalu berada di sisi kanan. Karena debit dan kredit berguna sebagai pencatatan, baik penambahan maupun pengurangan, seperti yang tertulis di atas, ada aturan-aturan seperti berikut. Sebelum mengaplikasikan mekanisme debit dan kredit, perhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Akun harta, jika bertambah, posisinya di debit. Kalau berkurang, posisinya di kredit, dan saldo normalnya di debit. Akun utang, jika bertambah, posisinya di kredit. Kalau berkurang, di debit. Saldo normalnya di kredit. Untuk ekuitas atau modal, jika bertambah, posisinya di kredit. Kalau berkurang, posisinya di debit. Saldo normalnya di kredit. Pendapatan, kalau bertambah, posisinya di kredit. Jika berkurang, posisinya di debit. Saldo normalnya berada di kredit. Beban, kalau bertambah, posisinya di debit. Sedangkan kalau berkurang, posisinya di kredit. Saldo normalnya di debit.
Macam-macam jurnal dalam akuntansi ada dua. Satu, jurnal umum. Dua, jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi dalam perusahaan secara terperinci. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus dalam perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Jurnal khusus terdiri dari 5. 1. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan apabila kita melakukan penjualan barang secara kredit kepada customer. 2. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan apabila kita melakukan pembelian barang secara kredit kepada supplier. 3. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas dalam perusahaan. 4. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas dalam suatu perusahaan. 5. Jurnal umum atau memorial jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi di luar 4 jurnal di atas. Contoh soal. Tanggal 1 Juli 2020, Siska menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai investasi di perusahaannya. Tanggal 3 Juli 2020, pembelian barang dagang dari PT Mangga seharga 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dengan bukti 203/INV/M/2020 tanggal 5 Juli 2020 dijual barang dagangan kepada PD Jaya seharga 2 juta rupiah. Faktur nomor 001 dengan syarat 2/10 N/30 tanggal 7 Juli 2020 dijual barang dagangan secara tunai kepada CV Dana seharga 1 juta rupiah. Tanggal 8 Juli 2020 dibeli barang dagangan dari toko Sera secara tunai seharga 3 juta rupiah. Diminta catatlah transaksi di atas di dalam jurnal umum dan khusus. 1. Dicatat dalam jurnal umum. Tanggal 1 Juli kas pada modal investasi sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 3 Juli pembelian pada utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5 Juli piutang dagang pada penjualan sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 7 Juli kas pada penjualan sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 8 Juli pembelian pada kas sebesar 3 juta rupiah. Jumlahnya debit 31 juta rupiah, kredit 31 juta rupiah. Pencatatan dalam jurnal khusus. Contoh soal. Tanggal 1 Juli 2020, Siska menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai investasi di perusahaannya. Dicatat dalam jurnal memorial kas pada modal sebesar 20 juta rupiah. 2. Jurnal pembelian. Tanggal 3 Juli 2020 pembelian barang dagang dari PT Mangga seharga 5 juta rupiah. Syarat 2/10 N/30. Jurnalnya pembelian pada utang dagang sebesar 5 juta rupiah. 3. Jurnal penjualan. Transaksinya tanggal 5 Juli 2020 dijual barang dagangan kepada
PD Jaya seharga 2 juta rupiah, faktur nomor 001 dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 2 juta rupiah. 4. Jurnal penerimaan kas. Transaksinya tanggal 7 Juli 2020 dijual barang dagangan secara tunai kepada CV Dana seharga 1 juta rupiah. Jurnalnya kas pada penjualan sebesar 1 juta rupiah. 5. Jurnal pengeluaran kas. Tanggal 8 Juli 2020 dibeli barang dagangan dari toko Sera secara tunai seharga 3 juta rupiah. Jurnalnya pembelian pada kas sebesar 3 juta rupiah. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.